Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pagi Warahmatullah. ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, presentasi dalam rangka mata kuliah kewirausahaan yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, pembimbing kita, terus yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan ya, mahasiswa S3 kelas C PTK. Pagi ini kami diberi kesempatan tim kami yaitu saya Dwi Darmawan SPDMT sebagai moderator dan presenter, Bu Widayati MPD yang akan mempresentasikan dari awal dan satu lagi Pak Almes Gangga tim kita dalam observasi pengusaha sukses kewirausahaan. Untuk itu Bapak Ibu mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Untuk memulai presentasi, kami silakan ke Ibu Widayati nanti, dan Bapak Ibu juga mohon masukan dan saran-sarannya nanti untuk penguatan-penguatan dari apa yang kita sharingkan dalam bentuk observasi pengusaha sukses itu. Kepada Bu Widayati dipersilakan. Terima kasih Pak Budi. Izin share dulu Bapak Ibu. Udah nampak, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya mempresentasikan tentang tugas kelompok kita tentang mata kuliah kewirausahaan. Sebentar. Kami akan presentasi di sini seperti yang disebutkan oleh moderator tadi. Kita bertiga di sini, saya presenter pertama, nanti Pak Budi juga akan menjelaskan tentang pengusaha suksesnya yang kita sudah observasi. Sesuai yang saya hormati, Bapak dosen pengampu kita, Bapak Profesor Dr. Anwar dan Bapak Elvizon. Nah, sebelum kita mulai observasi, sesuai dengan tugas yang diarahkan di dalam Smile, itu kita menjelaskan dulu tentang apa itu kewirausahaan, kemudian tokoh-tokoh sukses, baik itu yang internasional ataupun lokal. Maka dari itu kita melihat pantauan dulu tentang teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan ini kita ambil berdasarkan kepada discuss the latest trends and marketing strategy to stay ahead in the competitive marketing. Artinya kita itu membahas tentang kewirausahaan itu adalah mempelajari tentang tren dan strategi pemasaran yang kekinian dan dapat bersaing serta terdepan dalam kompetitif pasar. Nah, kita lihat yang pertama, pengertian dari kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan nilai baru melalui inovasi, pengolahan sumber daya, dan keberanian mengambil risiko guna menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Jadi, kita sebagai seorang wirausaha itu harus mempunyai jiwa entrepreneurs yang tidak stuck di tempat, atau artinya kita harus berani mengambil resiko. Dan apakah itu untung rugi itu pasti ada. Nah, jadi kita harus berani untuk mengambil resiko tersebut. Nah, kita lihat juga di sini saya memaparkan langsung tokoh-tokoh entrepreneurs muda yang sudah go internasional, yang sudah sukses
karena kita mengambilnya di bidang pengusaha melon. Nah, ini salah satu pengusaha melon itu adalah em, Seh Siang. Dia merupakan pengusaha melon yang berasal dari Jepang. Berikut juga, nih ada juga, oh ya, ini Fukasaku. Nah, juga pengusaha melon yang dari Jepang. Karena kita melihat ada teori-teori inovatif dari kewirausahaan itu, proses inovasi untuk menciptakan kombinasi baru dan sumber daya. Nah, bentuk inovasi itu ada dalam bentuk produk, ada dalam bentuk metode, ada dalam bentuk pemasaran, bahan baku, dan juga organisasi. Nah, ini mungkin akan dipaparkan oleh wirausahaan kita seperti Pak Budi juga seorang pengusaha melon itu. Nah, jadi bagaimana trik beliau nanti dalam pengembangan usaha melonnya, nanti kita akan dengarkan juga pemaparan dari Pak Budi. Berikut teori sosiologi dan perilaku. Menurut Max Weber, kewirausahaan itu dipengaruhi oleh nilai budaya dan etika kerja. Juga menurut Peter Drucker, kewirausahaan itu adalah perilaku yang bisa dipelajari dan dilatih. Ini di sini jiwa kewirausahaan itu munculnya juga di samping itu dari pribadi, dari intrinsik kita juga dipengaruhi oleh nilai budaya dan etika kerja. Mungkin seperti yang kita lihat di Jepang itu bagaimana mereka memanfaatkan teknologi, bagaimana mereka disiplin kerja. Nah, itu yang mungkin bisa kita sadur untuk negara kita Indonesia, bagaimana kita bisa meniru disiplin kerja dan budaya kerja yang ada di Jepang. Berikut juga ada lagi teori berdasarkan pada sumber daya dan efektuasi, yaitu keberhasilan itu bergantung kepada pengelolaan sumber daya unit atau wirausaha memulai dari apa yang dimiliki dan beradaptasi dengan ketidakpastian. Ini maksudnya di sini adalah ke depan kita tidak tahu apa yang akan kita usahakan atau kita ingin membuka suatu usaha baru, kita tidak pasti belum bisa tahu lagi apa yang akan nanti ke depan, apakah kita akan bagus prospeknya ke depan atau tidak, cuma kita bisa merencanakan. Hasil itu bukan kita yang merencanakan. Nah, hasil itu kadarullah lah istilahnya. Kita disuruh berusaha, hasilnya akan sesuai nanti dengan yang diberikan takdir oleh Allah. Nah, ini contohnya ini kebun melon yang ada di tempatnya Pak Budi. Nah, di SMK 2 Batu Sangkar. Nah, kita lihat kewirausahaan itu dapat dilihat dari berbagai perspektif, apakah dari ekonominya, berarti kita akan melihat resiko dan peluang yang besar. Kalau secara psikologinya, kita melihat bagaimana kepribadian seorang pengusaha itu dan bagaimana motivasinya. Kemudian kalau dilihat dari perspektif sosiologi, itu melihat ke nilai dan lingkungan. Kemudian kalau yang dilihat dari perilaku, dari uraian-uraian tentang definisi kewirausahaan tadi, bagaimana inovasi dan tindakan yang dilakukan oleh seorang entrepreneur itu. Kemudian kalau dilihat dari teknologi, berarti ada istilahnya digital entrepreneurship. Ini pengusaha melon yang sudah ada di Batu Sangkar ini dan sudah juga ditiru oleh kabupaten, ya, pemerintah daerah Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar sudah dikembangkan juga pada kelompok-kelompok tani ya Pak Budi ya. Next. Jadi bisa disimpulkan bahwa kewirausahaan itu adalah individu yang inovatif, berani mengambil resiko, membaca peluang, dan menekankan pada inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Nah, itu baru pengantar bagi saya
menceritakan tentang kewirausahaan, dan untuk realita di hasil observasinya kita lanjutkan yang akan dipresentasikan oleh Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Yet, Bapak Ibu, karena kita kolaborasi ya. Jadi dalam satu paparan kita bisa 2-3 orang. Kemungkinan kita 2 dulu karena Pak Almes sebetulnya harusnya ikut juga, tapi mungkin ada halangan. Bapak Ibu, tadi secara teori, secara ini oleh Bu Yet sudah disampaikan. Yang saya akan menyampaikan ke spesifik hasil dari observasi kami. Observasi saya dilaksanakan itu tanggal 8 Oktober 2025. Terus alamat kita observasi ini di Jalan Cinde, Kota Semarang, merupakan kantor PT Kebun Bumi Lestari atau KBL, itu dalam kelompok The Farm Hill Group. Aduh nih, anak siapa? Jadi, Pak Almes, mute. Oke, baik. Terima kasih Pak Almes. Jadi Bapak Ibu, jadi The Farm Hill Group itu ada 3 perusahaan di dalam. Pertama ada PT Kebun Bumi Lestari, ini tentang budidaya melon. Bagaimana mulai dari pembibitan sampai kepada panen, ini ada di PT Kebun Bumi Lestari. Terus ada PT Greenhouse Solusi Indonesia. Ini tentang konstruksi pembuatan greenhouse. Jadi kalau The Farm Hill mau mengembangkan kebunnya lagi menggunakan greenhouse, ini yang akan berperan adalah Greenhouse Solusi Indonesia, termasuk di SMK 2. Yang membangun greenhouse-nya itu adalah PT GSI ini. Terus ada lagi PT Adiguna Samasta Harsa. Ini PT yang berperan di bidang peningkatan sumber daya dan upgrade teknologi. Risetnya di sini. Jadi 3 ini saling berkaitan, Bapak Ibu. Karena kenapa saya paham betul? Karena saya udah 3 tahun bekerja sama. Dari tahun 2002, 23, 24, ya, sampai sekarang 25. Hampir 3 tahun, hampir ke 4 tahun saya bekerja seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran tadi. Ini kita greenhouse kita, jadi melon kita ini, melon untuk di PT Kebun Bumi Lestari itu tidak lagi menggunakan tanah, tapi menggunakan hidroponik, yaitu air mengalir. Ini siswa kita di Farm Hill Group yang dilatih oleh PT Adiguna Samasta Harsa yang akan nanti sebagai cikal bakal penerus budidaya yang ada di SMK 2 Batu Sangkar. Dan ini adalah gambaran ininya. Bapak Ibu, jadi owner perusahaan ini ada 6 owner. Pertama ada Pak Kabul Satria, itu direktur utamanya. Pak Yasir Ramadan, itu direktur operasional budidaya. Pak Dipo, Mas Dipo Pamungkas Satoto, itu adalah direktur Greenhouse Solusi Indonesia. Pak Dwi Purnama, itu direktur operasional dari GSI. Terus Pak Dadang itu pemegang saham dari PT Kebun Bumi Lestari, dan Ibu Nabila Ardi ini adalah pemegang dari direktur dari PT Adiguna Samasta Harsa. Jadi 6 orang ini adalah yang menggerakkannya. Bapak Ibu, kita lanjut. The Farm Hill Group itu adalah didirikan tahun 2017, dalam bentuk PT-nya baru 2019. Teknologi yang digunakan merupakan peralatan modern budidaya pertanian melon dengan sistem greenhouse. Sistemnya, skemanya adalah dust bucket dan trip. Yang dust bucket itu murni dia berbentuk hidroponik, yang trip itu adalah menggunakan medianya kokopit. Teknologi yang digunakan sebagai bentuk peningkatan produktivitas, efisiensi, dan permudahan pengontrol proses budidaya dengan data terukur. Jadi semuanya direcord, mulai dari suhunya direcord semuanya, mulai dari kelembabannya, mulai dari kebutuhan nutrisinya, HST-nya berapa, itu semua direcord melalui data teknologi yang dikembangkan. Visi misi dari perusahaan setelah saya observasi, pertama menjadi penyedia produk dan jasa hidroponik terbaik di Indonesia. Memang sangat luar biasa. Dia
bermimpi perusahaan itu menjadi penyedia terbaik di Indonesia. Terus untuk misinya mengembangkan pertanian dan teknologi modern. Jadi menghasilkan dan memasarkan produk berkualitas secara berkelanjutan, memberdayakan sumber daya milenial sebagai tonggak masa depan bangsa. Jadi misinya itu, pertama dia tidak mau lagi sistem pertanian konvensional. Di dalam The Farm Hill Group itu tidak ada lagi pertanian konvensional. Dia harus modernisasi, harus ada teknologi intervensi di dalam pertaniannya. Yang kedua, produknya harus berkualitas dan berkelanjutan. Tidak sekali panen selesai, dia terus. Jadi sehingga pasarnya itu terjaga terus, Bapak Ibu. Terus terakhir, sumber daya itu mengembangkan adalah anak-anak muda, milenial. Jadi pekerja-pekerjanya itu emang di bawah 50 tahun ke bawah. Ya. Malahan banyak yang di umur 25-an. Nah, ini banyak rekrutmen dari SMK yang ditarik oleh The Farm Hill ini. Lanjut, Bu. Nah, proses persiapan lahan, Bapak Ibu, setelah kita observasi, ini persiapan greenhouse dan lingkungan budidaya, pilih lokasi, tidak boleh terhalang oleh sinar mataharinya. Idealnya 6-8 jam per hari itu harus tersinar oleh matahari. Jadi kalau ada pohon yang nutupi menghalangi matahari untuk masuk ke greenhouse, ini harus dibebaskan. Dan tidak ada genangan air karena sistem dust bucket itu sudah ada airnya di dalam sistem hidroponiknya, sehingga tidak boleh ada air yang menggenang. Sehingga harus kering dia, lantai itu harus kering dia. Terus desain greenhouse itu ada bajanya, aluminium, tergantung dari budget kita sebetulnya. Yang di SMK sama yang di Solo itu kita menggunakan hollow stainless. Sehingga budgetnya untuk pembangunan agak mahal sedikit, tapi ketahanannya bisa 10 tahun lebih. Terus dindingnya itu terbuat inset net. Ini Turki, impor yang di SMK. Terus atapnya dari plastik UP atau film polikarbonat. Nah, terus untuk menghindari organisme pengganggu tanaman. Jadi plastik UP itu sangat membatasi dan inset net tidak ada serangga yang masuk ke dalam. Sehingga perkawinan bunga jantan betinanya itu menggunakan bantuan dari manusia, bukan oleh serangga atau angin dia. Sistem ventilasi dan penghawaan penting untuk menjaga suhu dan kelembaban. Karena suhu melon itu akan manis, Bapak Ibu, kalau suhunya di siang hari itu antara 45 sampai 50 derajat. Nanti pada saat malam dia harus turun 10 derajat, sekitar 35. Perbedaan suhu yang tinggi inilah yang menyebabkan melon menjadi manis, berkarakter, dia seperti itu. Kenapa melon-melon di luaran tidak manis? Karena suhu malam dengan suhu siang tidak jauh beda. Dengan adanya greenhouse, suhunya direkayasa dengan UV dan inset net tersebut. Terus sistem irigasinya gunakan irigasi tetes yang drip, yang kokopit dan dust bucket vertigasi untuk memberikan air dan nutrisi secara tepat. Media tanam atau ini kita tidak menggunakan tanah sama sekali. Jadi Bapak Ibu suhunya juga harus dikontrol seperti itu. Sehingga nutrisi pun dikontrol sesuai dengan AST pertumbuhan tanamannya. Dilanjut Bu. Oke. Ini proses penyemaian. Jadi emang dari biji ya. Tapi bijinya biji hidroponik. Jadi kalau kita makan melon, kita buka ada biji, kita tanam sendiri. Biji itu kadang biji itu tidak maksimal. Bijinya itu. Memang bijinya juga hasil rekayasa genetik yang dikembangkan oleh perusahaan The Farm Hill itu. Jadi SMK 2 itu dapat biji tanamnya itu adalah dari perusahaan itu sendiri. Pilihan melonnya premium ya, untuk sistem greenhouse dan pasar premium. Contoh varietas yang dipakai kita ada Green Eagle, Elysia, Midori, Aruni.
Ini punya karakter sendiri dan punya bentuk tersendiri, warna tersendiri. Lakukan persemaian benih ya sekitar 7-14 hari. Pindahkan nanti transplantingkan ke greenhouse. Terus perhatikan kualitas benih, persentase perkecambahnya tinggi, bebas penyakit seperti itu. Terus saat pindah tanam ke greenhouse, atur jarak tanam yang sesuai, yaitu 60-70 cm antara tanaman di bedengan atau di polybag, tergantung dari sistemnya. Seperti itu yang persemaian. Ini hasil wawancara dan hasil kita mempelajari dari budidaya itu. Dilanjut, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ini. Langkah-langkahnya, kata industri. Yang pertama, tanam bibit ke media yang telah disiapkan di greenhouse setelah bibit cukup umur, atau 14 hari. Implementasi irigasi tetes atau drip. Pastikan air drip tepat diberikan ke setiap tanaman hingga genangan atau kekeringan tidak terjadi. Nutrisi diberikan secara bertahap sesuai dengan HST dari tanaman itu. Kalau HST 10, HST 20 harinya itu akan menyesuaikan sesuai kebutuhan tanaman. Studi menunjukkan sistem hidroponik melon dengan substrat di greenhouse menghasilkan berat 1,3 itu adalah premium. Kalau di SMK kita batasi antara 1 kilo sampai 1,5 kilo per buah itu premium. Lewat 1,5 dia sudah medium. Lewat dari 2 kilo itu sudah ospek. Walaupun bentuknya bagus tapi beratnya sudah tidak premium lagi. Bridge-nya yang kita bisa panen 13 sampai 16 bridge. Ini ada alat ukurnya, yaitu alat ukur kemanisan. Jadi di bawah 13 kita tidak panen. Yang sekarang di SMK ini baru bridge-nya 11. Kita masih menunggu 5 hari lagi untuk naik menjadi bridge 13 sampai 16. Dan itu manisnya lengket di mulut, kata orang yang sudah mencicipi. Kalau saya mungkin karena sering ya, jadi tidak terlalu nempel lagi. Terus populasi buahnya per tanaman. Jadi dalam satu pohon itu ada 3 buah, 4 buah. Kita akan ambil 1 buah yang terbaik. Biasanya kita ambil buah bagian bawah, yang 3 lagi kita buang. Jadi satu tanaman itu 1 buah. Setelah panen tanamannya kita bongkar atau kita sanitasi. Kita juga kendalikan cahaya dan suhunya melalui otomasi pencahayaan. Pengendalian hama, yang namanya tanaman tidak lepas dari hama dan penyakit. Keunggulan greenhouse, lingkungan terbatas, jaringan anti serangga, tidak dapat hamanya agak terlindungi, tidak bebas ya hama karena kita ada di lingkungan greenhouse itu sendiri. Namun hama seperti trips, kutu kebul, walang ya, sangat masih bisa muncul. Petani di Jombang melakukan penyemprotan insektisida rutin 3 hari saat intensif, kemudian 1 minggu sekali meski dalam greenhouse. Sanitasi lahan greenhouse sangat penting. Bersihkan sisa tanaman. Tutup retakan di jaring, sistem irigasi tetes agar tidak tersumbat oleh alga dan kotoran. Monitor kelembaban dan sirkulasi udara. Kelembaban tinggi dan sirkulasi buruk bisa memicu penyakit jamur dan layu. Jadi hamanya itu pertama ada kutu kebul, ada virus juga ada, virusnya mozaik namanya. Ada DM itu menguning bagian atas daun, ada PM bagian bawah daunnya menguning. Itu hamanya. Ini adalah value-nya ya, sustainable-nya, inovasinya, market-nya dan improvement-nya. Dilanjut. Baik, Bapak Ibu, The Farm Hill Group itu punya karyawan 120 orang. Sudah bekerja sama dalam bentuk kelas industri hanya dari SMK 2 Batu Sangkar. Beda dengan PKL. Kalau kelas industri, kita memberangkatkan siswa itu di semester 2 kelas 10. Dan dia akan belajar selama 6 bulan di Semarang dan Solo ya, untuk belajar budidaya, pasca panen dan manajemen pemasaran. Sedangkan PKL
itu adalah siswa di kelas 12 yang biasanya itu selama 4 bulan atau 3 bulan. Ini siswa magang PKL banyak yang di Paramhill, tapi yang kasih hanya SMK 2. Di sana dapat fasilitas, pertama dapat asrama, yang kedua dapat kayak ATK, perlengkapan kelas industri, yang ketiga dapat beras, dapat makan siang, dan dapat uang jajan. Jadi mereka juga dapat uang saku ya setiap bulannya. Sehingga kita memberangkatkan ini dengan fasilitas yang mumpuni lah. Sehingga anak kita walaupun 6 bulan mereka akan betah di sana karena semua dasarnya tercukupi. Dilanjut. Inovasinya, Bapak Ibu, di sini dalam rangka riset yang dilakukan, Paramhill Group PT Kebun Lestari itu sudah meriset 200 sampai 300 varian. Yang dikembangkan secara penerapan itu 20 varian. Dan yang dipasarkan karena kebutuhan pasar, permintaan pasar itu 7 varian. SMK 2 sudah 5 varian, Bapak Ibu. Pengusaha untuk varietas melonnya yang unggul, perusahaan memilih varian yang dikembangkan secara eksis berdasarkan evaluasi penjualan di pasar. Karakteristik melon berdasarkan rasa, bentuk fisik, kekhasan, dan kesusahan dari buah itu sendiri. Seperti itu, karena ada 7 varian yang dikembangkan, ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dilanjut. Untuk kualitas pasar, strategi pemasaran melon dari The Paramhill Group ada di divisi marketing dengan pasar premium, pasar lokal, pasar petik kebun, jadi yang bisa yang panen langsung ya ke kebun, dan strategi pemasaran dikategorikan dari buah melon premium, buah melon medium, dan buah melon ospek. Jadi ada 3 kelompok, ada premium yang beratnya tadi fisiknya bagus, 1 sampai 1,5 kilo itu premium, 1,5 sampai 2 kilo itu medium, dan buah yang ospek itu di atas 2 kilo. Kenapa 2 kilo dikatakan ospek? Walaupun bentuknya bagus, rasanya tidak berubah, fisiknya, visualnya menarik, tetapi ini untuk terlalu besar. Untuk pasar supermarket, kalau terlalu besar nanti harganya mahal. Karena melon kita itu di pasar itu, di supermarket itu 1 kilonya 75.000. Sudah masuk ke pasar swalayan atau pasar buah, toko buah seperti di Trasmart, Hypermart itu. Ini di Hypermart nih, di Pekanbaru ini udah masuk 75.000-an. Sedangkan kita jual di pasar lokal itu 1 kilonya 45.000. Ya, 35.000 yang medium, yang ospek itu sekitar 30.000. Terus yang kalau petik melon di kebun itu kita jual sekitar 40.000-an. Tapi ada bonusnya, boleh berfoto di kebun kita. Ini yang petik kebun. Target pasar yang dipasarkan yaitu hasil pertanian buah melon di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pekanbaru, Medan, Jambi, Palembang, mau masuk ke Lampung untuk Sulawesi, Pulau Ambon, dan Pulau Kalimantan atau Makassar. Itu target pasarnya yang sudah jalan. Improvementnya lestari lingkungan, karena kalau bertani itu kan harus dijaga lingkungannya. Berdasarkan analisa lingkungan dengan sistem greenhouse tidak mencemari air dan tanah karena tidak menggunakan pestisida atau racun. Berdasarkan penelitian tanah di lingkungan perusahaan makin subur karena ada nutrisi yang terserap oleh tanah. Karena untuk perkebunan kita, karena dikatakan melon sehat, karena tidak ada menggunakan pestisida atau racun. Dan hanya menggunakan nutrisi atau vitamin lah untuk pertumbuhannya. Dalam pertanian modern, buah melon tidak menggunakan pestisida dan menggunakan nutrisi dan tidak menggunakan pupuk sehingga sangat ramah lingkungan. Kita tidak pakai pupuk urea, pupuk kandang, tidak. Hanya menggunakan nutrisi saja. Baik, jenis melon ada Green Eagle, Elysia, Midori, Aruni, Dalmatian, Sunrise, dan Daisy. Yang putih bercak-bercak itu ada Dalmatian. Nah, itu melon Korea itu. Terus yang tidak di kita belum diproduksi di SMK 2
yang hijau itu adalah Midori, yang oranye itu adalah Green Eagle, ya Green Eagle, terus yang putih itu ada Arumi, ya, yang berikutnya ada Sunrise yang di atas itu, Bapak Ibu seperti itu. Itu dia yang Daisy di sini tidak ada contohnya. Baik, lanjut Bu. Oke. Ini adalah advanced hydroponic in greenhouse, kontrol lingkungan optimal, efisiensi penggunaan air dan nutrisi, minim hama dan penyakit, kualitas dan rasa lebih baik, produktivitas tinggi dan ramah lingkungan. Tadi udah kita bahas ya, poin per poin. Ya, dilanjut sedikit lagi. Ini testimoni dari pertama dari konsumen. Kepuasan pelanggan setelah mencoba melon dari PT Kebun KBI atau Kebun Bumi Lestari tidak ada tandingan. Pada kemanisan, lengket di mulut, crunchy, terasa makan apel dan tidak hanya nikmat tapi nikmat sekali. Malahan ada lagi kalau ditambahin sangat nikmat sekali. Gitu dia, bukan hanya nikmat saja, sama dengan makan rendang, bukan enak tapi enak sekali dan sekali. Sangat enak sekali. Siswa magang mendapatkan banyak pengalaman budaya, etos kerja, budaya kerja, serta keterampilan budaya dan maintenance. Jadi anak kita ini yang magang kita, ya ini anak-anak SMK 2 nih yang berfoto di sana. Dilanjut, Bu. Nah ini omsetnya, biaya operasional penghasilan, ya. PT Kebun Lestari dari 60 greenhouse, dia punya 60 greenhouse di Colomadu, Karanganyar, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sudah melakukan panen dan pasca panen 2 kali sehari dia sudah panennya dengan kapasitas 9 ton dengan per kilo di pasar 35.000 per kilonya. Berarti panennya udah 2 hari sekali. Kalau SMK panennya baru 2 minggu sekali dengan kapasitas 2 ton. 2 ton rata-rata. Kalau di industri itu udah 9 ton Bapak Ibu. Ya, setiap 2 hari sekali. Berarti 2 hari panen, 2 hari panen. Karena sistem tanamnya diatur 2 hari sekali. Kalau kita di SMK, sistem tanamnya diatur 2 minggu sekali. Sehingga panennya 2 minggu sekali. Baik, dilanjut. Nah, ini Bapak Ibu, wawancara saya, ini ada tag lokasi ya. Nah, ini tidak betul. Ini betul saya ke Cinde Barat, Kota Semarang. Bayangin Bapak Ibu, saya datang ke sana hanya untuk mewawancarai Mas Yasir Ramadan ini. Dikolaborasikan didukung oleh Bu Yet sama Pak Almes. Saya berangkat untuk wawancara. Makanya ini turun dari pesawat sampai langsung saya wawancara. Mukanya juga masih agak kusut-kusut dikit lah. Kusut-kusut pesawat pelita masih kelihatan di sini, Bapak Ibu. Di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi untuk ini kami atas nama tim yaitu Bu Getayati, Pak Almes dan saya sendiri Darmawan yang diberi kesempatan kepada kami untuk mewawancarai Mas Yasir atau Pak Yasir dalam rangka memberikan seri tentang keberhasilan dan bagaimana keberhasilan. Ini singkatnya saja, nanti link videonya yang lengkap ada di sini. Oke, baik. Bapak Ibu semua mungkin ini Bu Yet, terima kasih, sangat luar biasa. Sudah Pak Almes sudah men-setting PPT-nya, ya, PowerPoint presentasinya dan ada link. Link ini sekitar 45 menit lebih proses wawancaranya dengan Direktur PT Kebun Bumi Lestari Pak Yasir Ramadan. Kemudian kan ada 6 tadi ya direkturnya, pemegang sahamnya, tapi kita berkesempatan hanya dengan Pak Yasir saja. Dan ini semua Bapak Ibu sudah berdampak besar ke Kabupaten Tanah Datar, dari SMK ke Kabupaten, dari KBL ke SMK, SMK ke Tanah Datar, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa ketahanan pangan itu menjadi faktor utama. Karena setiap orang pasti perlu buah yang premium, apalagi sudah ke arah
lebih lanjut, sekarang itu orang sudah milih-milih belanja buah itu. Tidak asal beli buah saja, beli buah yang sehat, beli buah yang premium, beli buah yang yang tidak mengandung pestisida. Biar mahal tapi organik, biar mahal tapi sehat. Begitupun sayuran. Bapak Ibu di SMK 2 tidak hanya buah, ada sayuran, ada bengkuang, ada segala macam. Malahan pengembangannya kita akan hilirisasi dari tanaman yang tidak terpakai akan jadi kompos, dari buah yang tidak termanfaatkan akan menjadi makanan maggot. Nah, ini mudah-mudahan akhir November kita sudah bisa launching maggot. Kita nanti akan saya jemput Bapak Ibu untuk datang ke SMK. Boleh menikmati maggot. Ulat maggot boleh Bapak Ibu. Ya, gratis. Nah, kalau melon nanti dijatah saja. Ya, kalau maggot bebas Bapak Ibu, boleh. Nah, ya, baik, terima kasih Bu Yet, terima kasih Pak Almes sudah bekerja sama dalam presentasi ini. Mohon Bapak Ibu masukannya, saya kembalikan. Saya moderator ya. Almes Saya membuka sendiri. Ya, saya membuka sendiri. Bapak Ibu silakan kalau ada masukan-masukan untuk kami ya sebagai pengembangan bisnis kita, sebagai memperkuat kewirausahaan kita. Kebetulan saya jam 10 ini biasa di sekolah Indonesia Raya ini, sedang Indonesia Raya ini. Oke, kita ambil alih berarti Pak Budi di sini juga sudah ada Almes. Mungkin Ya. kita berikan penguatan sedikit. Kalau saya mikirnya bisnis itu keuntungan. Jadi tadi sudah terbaca itu omsetnya kalau misalnya di Batu Sangkar saja 2 ton per 2 minggu berarti 2 ton kali 35.000 aja. Nah, karena standarnya kan ada 45, ada 40, ada 35.000 gitu kan. Nah, kita ambil aja di rata-rata 35 berarti kita sudah punya omset itu 70 juta per 2 minggu ya Pak Budi ya. Nah mungkin cara wirausahanya, bagaimana membuat usahanya lagi mungkin yang akan kita pelajari nanti. Baik kepada teman-teman semua yang ada masukan, yang ada penguatan ataupun ada saran, silakan dipersilakan. Yang pertama kepada Ibu Devi, silakan. Oke, terima kasih Bu Wirda. Nah, penjelasan paparan dari CEO Pak Budi ya, Melon yang sangat bagus dan menarik. Dan tadi itu ada beberapa yang mengedepankan keuntungan hidroponik ya Pak Budi sebagai solusi ramah lingkungan, hemat air dan bebas pestisida. Kan tadi Bapak juga jargonnya kita beli buah yang sehat tanpa pestisida ya. Ya. Terus jadi namun budidaya greenhouse yang modern ini, yang tadi saya ikutin juga ngeliat di PPT Pak Budi ini, yang optimal kan berarti penggunaan energi yang masif dan potensi limbah plastiknya juga bakal ada nantinya. Dan pertanyaan di sini, pada titik manakah sih keunggulan efisiensi air, pestisida dari teknologi entrepreneur ini Pak Budi seperti hidroponiknya, sehingga menjadi tidak relevan secara etis ketika total cost lingkungan menjadi jejak karbon atau limbah dari sistem produksi melon ini. Nah, baik. Oke Pak Budi, terus bentar lagi Bu. Jadi kalau ini kan program yang di sekolah Pak Budi itu dari anggaran memang PT KBL yang memfasilitasi itu bagaimana sih Pak Budi? Maksudnya sehingga Pak Budi bisa nih dengan perkembangannya secara signifikan di dalam usaha melon ini ya, apalagi kondisi alam yang mendukung juga kan untuk kelanjutan dari perkembangan usaha melon yang ada di sekolah Pak Budi. Itu sih pertanyaannya Bu Wirda. Terima kasih. Oke, mungkin langsung dijawab aja, itu sudah jelas itu pertanyaan yang dipaparkan oleh Bu Devi kepada Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Bu Devi. Yang pertama kita sebetulnya limbah plastik tidak ada sih untuk limbah plastik karena kita tidak membungkus melon dengan plastik dan kita paling yang ada limbah kokopit ya, sedikit limbah polybag. Polybag itu memang dari plastik juga, tapi tidak banyak. Karena kita punya 4 sampai 5 greenhouse, mau 5 greenhouse di SMK. 3 itu menggunakan sistem dust bucket, hidroponik. Jadi air mengalir tidak menggunakan media tanam apa-apa, hanya air saja. Nah, jadi tidak ada, paling nanti yang akan dibuang setelah selesai panen itu adalah air untuk dikuras kembali, untuk diberi kembali. Airnya ini mengandung nutrisi, sebetulnya mengandung nutrisi, mengandung vitamin.
yang tersisa di air. Dan itu kalau ke tanah, itu menjadi subur tanahnya. Karena tanahnya itu mengandung nutrisi. Kedua, yang sistem kokopit, memang ada limbah plastik tapi dari polybag-nya. Tapi kokopitnya dia mau nutrisi, biasa kami memanfaatkan lagi untuk bertanam bawang. Jadi kokopit kita kumpulin, jatuh area lagi, kita tanam bawang. Karena tidak perlu lagi pupuk karena sudah ada nutrisi di dalam kokopit itu sendiri. Jadi secara lingkungan tidak tercemar apapun karena kita tidak sebetulnya Bapak Ibu pada saat mulai budidaya emang kita tidak boleh menggunakan pestisida. Hama apapun kita tidak boleh. Paling kalau ada pun virus mozaik itu kita sanitasi. Kita cabut tanamannya, kita bungkus pakai plastik karena dia virus sifatnya, baru kita kubur. Seperti itu. Itu ada SOP-nya. Terus yang kedua, kalau ada kutu kebul, itu paling penanganannya secara mekanis. Dan daunnya ada kutu kebul nih, ada putih-putih daun. Nah, itu dipetik oleh siswa, oleh pekerja dibuang kutu kebul itu. Baru dimasukkan ke tong sampah, diikat juga, baru dibuang. Terus DM. DM ini adalah hama yang membuat daun ini menguning. Menguning dia. Menguning, DM itu juga sama. Dia penanganannya mekanis saja. Artinya mekanis itu dipetik saja, dibuang daun-daun yang bermasalah itu. Dan kita akan jaga daun itu hanya 11 daun. Satu batang itu tidak boleh 12 daun. Harus 11 daun. Karena kalau 12 daun ke sana, nanti nutrisinya akan banyak terserap oleh daunnya, bukan kepada buah. Sehingga kita jaga. Sudah masuk ke 12 daun, itu ada yang namanya pruning. Pemotongan bagian atas. Yang dipotong adalah daun bagian atas. Seperti itu. Nah, itu untuk menjaga agar nutrisi terserap ke buah dan ke batang. Cuman masalahnya kalau untuk kokopit karena sistemnya tetes drip ya, itu tidak ada penyakit, tidak ada kerusakan busuk batang karena tidak ada air yang mengenang. Tapi pada saat pada sistem das bucket air mengalir itu kelemahannya kadang kita ada busuk batang. Jadi karena banyak air sehingga batangnya berlebih dengan air, airnya busuk. Itu ada solusinya yaitu dioles dengan obat pengering batangnya. Itu semua kuncinya untuk keberhasilan budaya pertama observasi. Bagaimana pekerja setiap pagi, siang, dan sore mengobservasi semua tanaman. Apa yang ketemu itu dipoto, ditindaklanjuti dengan tindakan HPT-nya, yaitu HPT pengendalian hamanya. Terus yang kedua, Bu Depi, SMK 2 pertama ini sambil ke Pak Cahyadi ya supaya ada pertanyaan. Ini aset negara dipakai bisnis kan gitu. Ya kita sudah dipayungi hukum oleh BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Kita sudah ada BLUD-nya, sudah ada payung hukumnya, dan kita sudah melaporkan semua omset kita, operasional kita, cash flow kita itu di dalam laporan BLUD kita. Setiap 3 bulan sekali kita laporkan. Walaupun mungkin pertama karena kita bukan orang akuntan ya, dan tidak ada orang akuntan di sekolah itu, kadang laporannya sering direvisi karena salah kan gitu. Harusnya ada di sekolah kayak di Jawa Barat kan, yang ngurus bos harus orang akuntan. Nah, kalau kita kan guru PKN jadi bendahara, guru sejarah matematik jadi bendahara. Jadi tidak ada yang khusus akuntan sehingga banyak yang keliru sedikit-sedikit, tapi itu sering dilatih sih diajar oleh dari Dinas Pendidikan. Terus tadi yang Bu Wirda sampaikan, saya kembali lagi, anggaran yang kita buat greenhouse ini adalah bantuan SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Terus ada dari PT Kebun Bestari karena dia ada intervensi bantuan lewat kementerian, itu dia bangun satu greenhouse industri. Jadi yang pakai kokopit itu adalah punya industri, tapi dihibahkan kepada SMK 2. Jadi 3 yang murni bantuan kementerian,
satu bantuan nih. Sekarang sedang dibangun lagi yang lebih modern lagi, yang pertaniannya pertama karena saya ikut merancangnya, itu ada blowernya. Jadi kalau panas dia akan buang. Kalau perlu udara dia akan tambah kipas angin. Ada sistem kontrol suhunya. Yang kedua ada generator CO-nya. Jadi tanaman itu butuh juga karbon dioksida. Tidak hanya oksigen saja. Karbon dioksida diserap jadi oksigen kan begitu. Sehingga tanaman-tanaman atau pohon-pohon di pinggir jalan kan tidak pernah mati. Besar-besar. Karena dia nyerap karbon dioksida dari pembakaran kendaraan bermotor misalkan. Terus ada ruangan AC-nya. Dan terakhir ada selain otomasi mesin semua ada grow light-nya. Jadi pada malam hari yang kita punya sekarang itu dimatikan, kalau yang satu nanti yang sedang kita bangun melalui bantuan Teaching Factory itu adalah malam hari juga bisa berproduksi tanamannya. Yang biasa 2 minggu bisa 1 minggu nanti panen. Karena apa? Malam pun diganti dengan cahaya atau sinar UV. Itu namanya lampu grow light. Dan ini semua kita tidak ada studinya di Sumatera, di Jawa pun tidak ada, tetapi ini studinya industri ke Cina dan ke Korea Selatan. Karena di Cina dan Korea Selatan sudah banyak indoor farming yang tanaman di dalam gedung, dalam swalayan kan gitu. Yang kita mungkin baru mengembangkannya. Tapi alhamdulillah dengan adanya pertanian modern, jurusan pertaniannya banyak peminatnya jadinya, kan begitu. Itu mungkin Bu Devi. Tapi kalau tadi Bu Wilda, Bu Yat ya sudah ngomong 70 juta ini, itu kan Bu kotor. Omset. Oh, iya. Ya, belum biaya operasional, belum biaya segala macam kan gitu. Ya, Nanti paham saya itu. Kurang-kurangnya ya sekitar 10 atau ini adalah kan begitu. Iya, 10% ya Pak ya. Barangkali itu ya. Saya takutnya nanti Pak Roji mikir 70 jutanya. Waduh gawat, 70 juta 2 minggu sekali. Banyak kali duit SMK 2. Oke. Gitu dia. Oke, baik. Itu mungkin Bu Devi yang bisa saya jawab. Detail banget ya Pak Budi ya, gimana prosedurnya Pak Budi tahu teknisnya, termasuk gimana perawatannya, sangat paham. Apa tadi 11 daun, 12 yang seharusnya distandarkan kayak gitu kan Pak Budi. Ya kalau dengan kita punya usaha emang kayak gitu kan Pak Budi, kita terjun langsung dan tahu gimana sedetailnya suatu usaha yang kita kembangkan gitu kan Pak Budi. Makanya kita ditipu dong sama tim-tim anggota kita, bisa jadi kan kalau kita nggak paham sejelimet itu. Dan Pak Budi sangat menguasai hal-hal tersebut, sangat detail dan melanjutkan perkembangan dari usaha melon ini. Ya udah sudah cukup sih Pak Budi. Baik, terima kasih. Ya, Terima terima kasih Pak Budi. kasih Bu Devi. Nah, itu sudah penjelasan dari Pak Budi tadi, detail bagaimana penggunaan pengelolaan tanaman hidroponik dan juga bagaimana usaha Pak Budi ini bisa secara signifikan meningkat bagus karena ini yang dikelola adalah bantuan dari SMK Pusat Keunggulan juga dan juga ada kemitraan. Nah, mungkin saya sedikit bercerita juga kalau kita dengan kemitraan karena kalau saya kan bidangnya di peternakan. Nah, jika kita punya kemitraan, benar apa yang disebutkan oleh Pak Budi. Kita di saat mendengar omset sekian, nah sebenarnya yang kita bisa save menjadi yang penghasilan murni itu paling di angka 10%. Jadi boleh dibilang, walaupun dibilangkan sekali panen itu 1 M, wah kaya sekali. Nah, sementara itu banyak biaya operasional yang harus kita jalankan. Apalagi di bidang pertanian dan perkebunan ini. Biaya operasionalnya sangat besar sekali. Nah, tapi dengan leadership-nya Pak Budi ini di bidang entrepreneurs-nya di bidang melon ini sudah menginspirasi di tidak hanya mungkin di kabupaten kota atau di kabupaten Batu Sangkar ya, sudah banyak juga menginspirasi ke sekolah-sekolah lain juga. Dan juga Pak Budi sampaikan tadi bahwa belajar itu tidak hanya secara lokal tapi juga secara internasional. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain mungkin ada tertarik lagi atau mungkin ada lagi ingin menggali lebih detail lagi tentang usaha melon ini, silahkan. Yang berikutnya adalah Pak Nur Cahyadi, disilahkan. Makasih Bu Wirdayati. Oh, saya menarik banget ini usahanya, sukses kayaknya Pak Budi ini. Dari
Semarang tadi ya Pak, apa di Malang gitu ya Pak Budi ya. Nah, Semarang, terus Pak. Semarang ya Pak Budi ya. Semarang atas kayaknya nih lokasinya nih Pak Budi ya. Ya, Daerahnya daerah ini. dingin soalnya melon ya. Pak Budi, terkait ini kan kita wirausaha itu kan berusaha untuk menyeimbangkan dan menghasilkan manfaat secara ekonomi dan sosial nih Pak Budi. Nah, dari konteks model bisnis premium melon ini kan difokuskan untuk pasar yang kualitas tinggi dengan janji rasa tadi yang Pak Budi sampaikan tiada tanding dan pada kemanisannya gitu kan ya. Saya nggak tahu nih manisnya mana nih gitu ya. Nah, dalam konteks itu Pak Budi, kira-kira kita sekarang tahu nih jurang kesenjangan ekonomi semakin lebar gitu ya kan. Terus krisis pangan juga mengancam nih di kita gitu. Dari konteks pendapatan marginal yang manakah Bapak sebagai pengusaha ataupun teman-teman yang diwawancara itu secara etikal punya kewajiban untuk mengalihkan fokus dari mendapatkan cuan gitu dalam tanda kutip gitu ya kan dengan produk-produk yang mewah menjadi nilai sosial yaitu solusi pangan dengan harga yang terjangkau nih gitu. Nah, apakah itu akan berdampak juga dengan model bisnis atau lini bisnis yang Bapak atau yang dijalani oleh PT KBL ini? Terus sejauh mana kira-kira bisa berkontribusi ini dalam konteks mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam konteks usaha yang Bapak jalani itu sendiri sih. Mungkin itu Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Oke, langsung dijawab saja Pak Budi. Dulu boleh? Halo? Atau saya? Oh ya. Ya. Ya, Baik, langsung terima aja Pak kasih. Budi, karena ini Ya. terkait ke melonnya kan. Mas Pak Cahyadi, analisanya dari segi ekonomi dan sosial. Sosial. Kalau Ya. ekonomi jelas namanya perusahaan harus profit ya, harus punya keuntungan. Cuan ya Pak Budi ya. Cuan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Itu kan konsep ekonomi itu. Konsep ekonomi. Tidak mungkin perusahaan bergerak di bidang usaha tanpa ada keuntungan. Nah, yang kedua, perusahaan juga punya kewajiban di bidang sosial. Pertama, mungkin membuka lapangan pekerjaan. Itu yang disampaikan oleh industri. Kan sampai 120 orang karyawan. Nah, sistemnya, ini juga kita kan sering kesusahan nih menjadi karyawan-karyawan yang konsisten, karyawan yang ikut merasakan memiliki. Nah, banyaknya kan kita sering kesusahan mencari karyawan. Jadi sistemnya di KBL yang saya wawancarai, gimana menjaga konsen karyawan supaya betah gitu, kan itu. Karena mereka udah bisa, kadang dia lari, buka di luar. Tuh. Yang kedua, kadang karena dia tidak biasa bertani, akhirnya dia keluar begitu saja, atau sifatnya tidak menjadi satu kesatuan sinergi lah dengan perusahaan. Caranya dia punya berapa greenhouse. Jadi greenhouse ini itu diinvestasikan kepada karyawan. Selain dia dapat gaji, dia dapat dapat BPJS kesehatan, dapat juga bonus dari target panen, dan terakhir dia punya investasi greenhouse. Setelah 15 tahun dia bekerja, greenhouse itu milik karyawan. Itu perjanjian. Jadi ada satu perjanjian, 15 tahun karyawan itu mengabdi di perusahaan, satu greenhouse itu milik karyawan. Sehingga di sana ya dari 120 karyawan itu ada karyawan yang mempunyai greenhouse di sana. Ya, mempunyai greenhouse di sana. Jadi misalkan satu greenhouse ini 2 orang nih. Dia dimerekin greenhouse si A dan si B. Nah, itu udah dihitung mulai kapan dia bekerja sampai 15 tahun nanti greenhouse milik dia. Otomatis nanti pada saat budidaya berikutnya ke tahun ke-16 semuanya keuntungannya
betul-betul menjadi karyawan itu sendiri. Itu untuk mengikat bahwa karyawan harus betah di PT KBL itu. Karena di dalam bidang pertanian sangat mudah lepas karyawan itu. Karena kalau lepas karyawan, nah, melatih lagi, kosnya besar lagi, sehingga mungkin hitung-hitungan perusahaan dengan 15 tahun udah baliklah modalnya atau udah banyak keuntungannya. Dan ya karyawan itu tidak akan meninggalkan greenhouse-nya. Pasti dijaga greenhouse-nya, dibersihkan karena itu greenhouse dia. Seperti itu nantinya investasinya. Yang kedua di segi sosial, kan melon ini dalam satu GH itu kan tidak mungkin premium semua. Iya. Ada yang namanya medium dan ospek. Ospek ini melon yang rusak. Arti kata mungkin harusnya bulat dia, rupanya dia kayak timun. Harusnya netnya bagus, rupanya netnya tidak ada. Atau ada retak dia sedikit. Itu kan tidak masuk ke dalam ini yang menjadi konsumsi masyarakat secara sosial. Dan itu bisa jadi kami kadang menjual satu buah itu 15.000. Udah ospek itu. Kadang bisa. Malahan kalau terlalu karena mungkin pasarnya tidak ada, ya kami bagikan ke panti jompo, ke anak yatim, kayak bagian seperti itu. Dan segi sosial di SMK ini dulu saya bicara sebelum di KBL itu jatah guru ada. Setiap panen guru mempunyai hak atas doa dan izinnya siswa TEPA murni di greenhouse kita. Itu setiap panen guru dikasih dibagi atau diberi hadiah satu-satu melon. Bila pingin 2, suruh di kilo saja, suruh dibayar per kilonya. Nah, yang jatahnya ada. Itu segi sosialnya ke masyarakat. Yang kedua, kalau yang cerita dari PT Kebun Masyarakat Pak Direktur Pak Yasir, bahwa dari segi sosialnya dia memperkerjakan karyawan-karyawan di lingkungan masyarakat di Colomadu itu atau di Semarang itu. Karena apa? Asal mau dia bertani, meningkatkan upgrade ilmunya, pasti bisa menjadi karyawan. Karena tidak perlu kekhususan, yang perlu adalah keseriusan dan ketekunan saja. Makanya siswa saya dikirim kelas 10, semester 2, belum tahu apa-apa, tapi datang ke sana karena dia serius, itu akhirnya pada bisa. Memang mohon maaf ini ada informasi yang saya sampaikan bahwa TEPA akan berhasil kalau ada siswa yang profesional, kalau ada guru yang profesional. Kalau tidak ada itu, TEPA-nya tidak akan berjalan. Percayalah. Kenapa TEPA di SMK 2 ini bukannya ini sharing aja? Karena kita punya siswa profesional yang telah dilatih. Itu bentuk sumbangsih karya perusahaan ke pendidikan. Karena PT Kebun Pursa juga sering bekerja dengan pemerintah ya dalam rangka mengembangkan kemajuan pendidikannya. Saya bersyukur ketemu dengan perusahaan itu yang betul-betul membantu sekolah. Pak Yadi, pertama anak kita dilatih tanpa bayar. Kalau orang umum, misalnya Pak Yadi mau latihan itu 4 juta Pak, 5 juta dalam waktu 1 minggu. Tapi anak kita 6 bulan dilatih gratis. Terus anak kita dapat asrama, dapat makan siang, dapat beras, dan satu lagi dapat uang saku. Kalau yang saya mau bilang angka, uang saku itu 5.000 per orang. Makan melon sepuasnya. Nah, karena dia ikut panen. Jika itu mungkin dari segi sosial dari PT Kebun Lestari untuk dunia pendidikan. Kalau untuk masyarakat, dia mempekerjakan petani-petani yang ada di masyarakat, di lingkungan itu. Terus yang berikutnya juga memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan dia. Nah, begitu dia. Mungkin itu kalau mau silakan Bapak Ibu ada tambahan dari saya, itu yang bisa saya jawab. Baik, Terima terima kasih, Bu kasih Yat. Pak Budi. Itu Pak Yadi mungkin puas ya dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Menarik Budi. sih Bu Yeti. Iya. Nggak mempengaruhi margin ya Pak Budi ya, nggak mempengaruhi cuan selama sekali ya kondisi perusahaan ya. Terus Baik, tidak, Pak. nggak ya. Terus kemudian
manfaatnya secara sosial dirasakan di internal ya, Mbak. Maksudnya dalam artian gini, siswa-siswa terus kemudian lingkungan sekitar gitu ya, belum Ya. dipasarkan misalnya secara masif gitu ya, ke misalnya ke publik. Artinya kan tadi baru ke lingkungan sekitar, masyarakat di situ-situ saja sama ke siswa yang Bapak ataupun ke guru-guru gitu kan ya kalau nggak salah. Ya. Jadi belum dipasarkan secara masif gitu ya Pak ya. Cerita saya nambahin ya Bu Yet ya. Oke, Oke, makasih Cerita Pak. nanti, silakan. ya cerita pasar kita menggunakan pasar industri. Nah, jadi secara masif kita sudah Pak, pasar kita buyer kita ada di Pekanbaru dan ada di Medan. Jadi kita SMK 2 pada saat panen kita berhitung populasi. Kita kasih ke industri, premium kita misalnya punya 1 ton atau 1,2 ton. Kita kasih ke industri data itu. Yang medium kita punya 500 kilo, yang ospek kita punya 200 kilo. Semua data GH ini menjelang panen kita udah kasih ke industri. Nanti industri yang memberikan pasar kepada kita. Jadi kita menggunakan pasar industri dan kita juga menggunakan sertifikat industri. Sehingga pasar akan nerima kalau rasa melon di Batu Sangkar dengan rasa melon di Semarang atau di Solo itu sama. Nah gitu. Karena kita menggunakan bibit yang sama, menggunakan nutrisi yang sama, dan menggunakan SOP yang sama. Nah, terus DBL-nya pun sama lah, antara Solo dengan Batu Sangkar sama. DBL dari singkat ke 450 sampai 550 DBL. Itu dia. Karena melon itu di atas 450 DBL. Berarti agak panas dikit lah. Nah, kalau di Bukit Tinggi bisa, tapi mungkin kurang maksimal manisnya. Karena menyangkut tentang ketinggian permukaan di bawah di atas permukaan air lautnya gitu, DBL-nya. Jadi pasar kita menggunakan pasar industri Pak kalau untuk premium, untuk medium kita pasar lokal, untuk ospek kita pasar sosial. Itu dia. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih Pak Budi. Baik Pak Yadi udah puas ya. Jadi benar iya. apa? Jadi usaha itu sistem kemitraan tadi Pak Yadi yang membuat kita kuat. Kalau seandainya kita mandiri, nanti takutnya pasarnya kemana? Kita sudah punya produk yang banyak, melonnya udah sekian ton, tapi pemasarannya tidak ada. Jadi di sini kita sudah ada sistem kemitraan, mulai dari tadi penyedia bibitnya ada, kemudian penyedia greenhouse-nya ada. Nah kita di sini di dalam tahap pemeliharaannya. Kalau kita artinya SMK 2 ini adalah di tahap pemeliharaan ataupun di PTKBL-nya, dan nanti di pemasarannya juga sudah ada kelas-kelasnya tadi, pasar industri, pasar lokal, dan juga dipasarkan ke masyarakat atau yang bersifat sosialnya. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang lain, apakah masih ada ingin menggali kembali atau ingin lebih paham lagi atau mungkin sudah tertarik dengan usaha ini? Karena di bidang sosialnya di sini nilai sosialnya juga ada bahwa Pak Budi salah seorang yang sudah menjadi entrepreneur di sini juga bisa berbagi ilmu. Artinya nggak cemas ya kalau kita berbagi ilmu itu nanti kita sumbangkan kita inovasi kita ke orang lain. Apakah nanti ada persaingan pasar di sini? Nah mungkin ada di sini yang akan memunculkan pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu yang masih kan ya, mana nih? Tadi ada yang tunjuk yang angkat tangan tapi udah mungkin kelamaan kali ya. Pak Irfan. Oh iya Pak Rifal ya. Mana dia? Udah hilang. Ada. Terima kasih Pak Rifal. ya, dan Pak Budi. Sedikit aja pertanyaannya Pak Budi. Menarik sekali usaha yang dilakukan oleh SMK 2 Batu Sangkar. Bagaimana coba mengembangkan melon di sana. Yang ingin saya tanya cuma seperti ini, di tengah gencarnya sekarang siswa itu generasi muda kita ingin mendapatkan hasil yang mudah seperti dari TikTok atau yang sifatnya seperti itulah cara mereka, rasa mereka. Bagaimana cara Pak Budi meningkatkan atau memberikan pemahaman kewirausahaan agar siswanya tertarik dengan dunia melon ini. Kalau sekarang siswa kita kan lebih cenderung tertariknya kayak seperti TikTokan, Instagram, atau seperti itu. Jadi bagaimana upayanya untuk meningkatkan kesadaran siswa atau kemauan siswa
untuk berwirausaha di bidang melon ini. Kan itu terima kasih Pak Budi. Oke, Mbak Bu Yet, kita berikan kesempatan kepada Pak Almes dulu bagaimana kita merangsang silakan. generasi muda kita ini untuk bisa berjiwa entrepreneurs. Kepada Pak Almes Silakan. silakan. Kita satu tim Pak Almes. Iya. Kalau bagi saya ini luar biasa sekali ini Pak Budi menyampaikan hasil kesuksesannya Pak Budi melalui entrepreneurship yang diterapkan secara pribadi. Ikan saya kak ikan biasa, iya ikan lah goreng itu. Kalau kita panjang ya, kenapa? Karena ini kalau saya menilai Pak Budi ini adalah produk keahlian ganda yang sangat sukses sekali, karena dari jurusan otomotif langsung ke pertanian luar biasa melejitnya. Kalau beliau tetap di otomotif belum tentu bisa seperti itu, saya perhatikan gitu. Karena dengan hanya menjabat sekian tahun di sekolah pertanian, nama beliau cukup luar biasa dan dikenal di tingkat nasional lagi, bukan di tingkat provinsi Sumatera Barat. Tapi intinya Pak, prinsipnya mengenai entrepreneurship saya nggak begitu menguasai ini. Kalau saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, entrepreneurship yang diterapkan oleh pribadinya Bu Wirda Yati, dan begitu juga dengan Pak Budi. Mungkin itu saya nggak ada tambahan ini Pak Budi. Yang jelas cukup salut kepada Pak Budi, karena saya di sekolah ini lagi mencoba merancang, merintis awal bagaimana sekolah nanti ini seperti suasana industri, sehingga memang benar entrepreneurship itu lekat terhadap jiwa guru. Oke, terputus ya? Terputus Almes kayaknya. Putus kayaknya nih ya. Oke, mungkin sebelum ke Pak Budi yang sebagai masternya, kita ingin menambahkan juga kalau memunculkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik, mungkin tidak hanya terbatas ke usaha melon ya. Jiwa entrepreneurs itu mulai dari ya seperti produk Teva lah, mulai dari proses perencanaan produk yang akan kita laksanakan, bagaimana prosesnya, alur prosesnya sampai nanti ke pemasaran. Nah, semua itu anak-anak kita berikan motivasi bagaimana mereka memahami suatu usaha itu dimulai seperti apa. Mereka mungkin bisa membuat video misalkan, atau membuat laporan-laporan lah, intinya nanti anak-anak itu tertarik. Nah, apalagi di bidang pemasaran. Nah, kita sudah punya produk, misalkan melon inilah contohnya. Bagaimana siswa ini kita himbau, mereka pasti lebih canggih caranya mereka memasarkan dengan media-media sosial, apakah melalui IG ataupun TikTok. Nah, berarti anak-anak ini supaya dia terangsang, nah kita berikan sistem fee misalkan bagi hasil. Nah, kalau kami di sekolah yang pembuatan hasil pertanian seperti bikin donat gitu ya, bikin risoles dan yang lain-lainnya, itu ada fee bagi anak-anak yang mampu menjualkan, yang harga 5.000 kita berikan 4.500. Jadi anak-anak ini ada keuntungan, karena jiwa kewirausahaan itu munculnya kan alih-alih tadi kan yang dibilang Pak Budi itu adalah profit yang kita inginkan, ada keuntungan. Nah, jadi kalau anak-anak itu sudah kita berikan tanggung jawab, kemudian nanti akan mendapatkan royalti, nah mungkin mereka akan tertarik di situ. Nah, untuk anak-anak di tempat Pak Budi ini contohnya, dulu anak-anak tidak ada yang tertarik untuk masuk pertanian. Ya, saya paham sekali itu di SMK dulu kekurangan siswanya, malah hampir hilang. Sama halnya dengan SMK Simpati. Saat ini yang yang ATPH ini sudah hilang siswanya, hanya minatnya 1 atau 2. Karena apa? Karena intinya memang ke gurunya tadi, atau ke leadership atau ke pemimpinnya. Tidak ada nilai lebih yang ada dimunculkan di sekolah tersebut, tentu siswa itu tidak tertarik. Nah, di SMK 2 karena ada nilai lebih yang ditonjolkan di sana, maka dari siswa yang tidak berminat sekarang malah melimpah siswanya. Nah, mungkin itu caranya bagi Pak Irfal, penambahannya bahwa kita bisa merekrut anak ini di mana yang lebih mereka minati.
Atau selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ya, Pak Budi lagi untuk sedikit menambahkan. menambahkan dari Pak Almes dengan Bu Yet, Pak Itfal. Yang pertama, kita punya kelas industri. Kelas industri awal mula anak-anak dimotivasi, dipacu untuk tertarik kepada pertanian. Dan kebetulan kelas industri jauh ke Solo. Ini butuh keberanian sebetulnya untuk mengirim anak ini. Nah, jadi dengan ke Solo, anak-anak yang baru tamat dari SMP, di semester 2 kelas 1, oh sangat antusias dia. Dan orang-orang tuanya antusias supaya cari pengalaman. Kalau saya ngomongnya, kapan lagi Anda ke Solo? Melewati 6 provinsi, dari Sumatera Barat, dari Batu Sangkar ke Solo. Itu pengalaman yang luar biasa. Di sana, kami bekerja sama dengan industri, emang kami menerangkan anak ini betul-betul real kerja, real produksi. Jadi tidak simulasi, tidak pelatihan, tapi itu bekerja bagaimana SOP jalan semuanya. Sehingga lambat laun anak-anak ini tertarik dengan pertanian dan dia ingin mengembangkan dan tertarik dengan pertanian modern. Tidak mau lagi dia megang cangkul. Pertanian modern, siswa-siswa kita setiap hari megang handphone dia. Observasi foto hama, foto batangnya, foto buahnya, seperti itu. Itu observasi. Dari situ baru nanti ada tim-tim yang akan menindaklanjuti hasil dari observasi itu. Karena kita punya 4 tim ya. Pertama ada tim pratanam, kedua ada tim budidaya tanam, ketiga ada tim maintenance, keempat ada tim marketing. Jadi kita juga harus punya tim marketing. Tim marketing kita melibatkan guru dan siswa. Ya, tim maintenance kita juga melibatkan guru dan siswa. Budidaya juga sama. Jurusan ATPH, guru-gurunya itu tim budidaya dan tim pratanam. Jurusan TKR, TP, teknologi ya, itu ada di tim maintenance. Gurunya, siswanya. Tim marketing itu ada guru-guru yang hobi berjualan, sehingga anak-anak dilatih untuk berjualan. Kita kalau melihat buah belum laku, anak-anak udah resah itu. Udah mulai dia ambil strategi, bagaimana menjual ke kantor bupati, bagaimana dia menjual di CFD, di Car Free Day, bagaimana dia menjual dalam bentuk slash, atau slash itu dibuka melon tuh, dipotong-potong, dimasukin kotak kecil-kecil, dijual 10.000, 5.000, 2.000, seperti itu. Itu semua jiwa kewirausahaan kita bangkitkan. Dan kita kasih reward dia. Kalau tim marketing, dia dapat reward marketing. Nah, jadi langsung dia dapat reward. Kalau tim maintenance, dia dapat keunggulan. Jadi Bapak Ibu, untuk memotivasi anak supaya betah di teaching factory kita. Yang pertama kita kelompokkan anak ini menjadi beberapa kelompok dan kita bagi per 3 hari kelompoknya. Dan di kelompok dia. Kelompok ini masuk di TEFA pool, yang kelompok lain masuk kelas, belajar seperti biasa. Nanti yang ini juga nanti menyusul pembelajarannya. Yang kedua, kita memacu anak ini dengan reward. Arti kata, kalau dia di TEFA-nya bagus, kita beri fasilitas beasiswa. Beasiswa bebas iuran komite, beasiswa Basnas, kita dulukan itu. Terus kita kasih reward bonus kelebihan panen. Kalau targetnya 2 kilo, 2 ton, ternyata panennya 2,2 ton, 2,2-nya dibagi bersama. Menjadi hak anak. Kita tidak ngambil dari target. Yang ketiga, kita juga memberi fasilitas jaminan, jaminan kemudahan. Bukan kemurahan ya, kemudahan dalam mengerjakan tugas. Jadi anak-anak TEFA itu dengan guru-gurunya kita negosiasi. Kalau di kelas dia kasih 10 tugas, yang TEFA cukup 5 atau 6 tugas selesai. Tapi dengan substansi yang sama. Seperti itu. Yang di Solo juga sama. Kita ada belajar daring malamnya. Matematik belajar, ujian tetap belajar. Tidak meninggalkan proses pembelajarannya. Yang susah ini Bapak Ibu, yang mohon maaf agak keluar urat leher kita, itu ngawal guru. Supaya bisa ngajar malamnya, supaya bisa konsisten di budidayanya. Ini ngajar guru, bukan ngajar siswa. Yang pimpinan yang agak sulit sampai keluar urat leher kita itu ngajar guru. Supaya gurunya patuh dengan kita.
Supaya gurunya ikut merasakan terjun langsung gitu. Jangan sampai gurunya nonton segala macam. Saya emang di sanalah mungkin seni yang kita kemau masing-masing ya, bukannya berhasil, tapi gurunya yang hebat. Kepala sekolahnya tidak ada keberhasilannya, tapi guru yang hebat yang mau dan kita memotivasi saja bisanya. Ini jago motivasi itu Pak Armen sebetulnya, ya terhadap guru-guru itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin Pak Irfal itu ya dasarnya. Dan satu lagi pertaniannya Pak harus berteknologi. Kenapa di sekolah lain tidak berhasil jurusan pertaniannya siswa banyak hilang? Karena di sekolah nanam terong di tanah gagal, di rumah nanam terong berhasil. Kata bapak yang ngapain sekolah kalau gagal juga gitu. Tapi kalau di sekolahnya ada teknologi daripada di kampungnya, karena pertanian itu kan tipis nih antara sekolah dengan kampungnya itu. Jadi akan ada perbedaan. Itulah mungkin yang menarik perbedaan itu. Sehingga orang tua pun banyak yang datang ke sekolah ingin belajar itu. Milenial di Batu Sangkar kan banyak pembibitan, banyak tomat. Kasihan pas panen tomatnya 1.000 sekilo dibuang. Daripada dijual katanya kan. Tomatnya 500 sekilo, wah itu Pak. Makanya kita cari yang premium. Kelas kita kelas menengah. Tapi kita sosialnya jual juga ke kelas yang lebih rendah. Begitu dia. Jadi kita pasarnya memang pasar premium gitu. Ya. Mungkin itu Pak Irfal. Iya, Pak Budi, mengingat waktu nih, kita kan Ya, dua silakan. presentasinya hari ini. Nah, jika masih ada unek-unek yang ada di Bapak Ibu semua, teman-teman semua terkait dengan apakah pertanyaan tentang melonnya atau mau kelanjutan nanti tentang usahanya, mungkin langsung saja ke Pak Budinya. Nanti kita sama-sama mungkin ada survei juga ke sana, diajak Pak Budi nanti pas panen. Boleh ya Pak Budi ya? Nah, oke, jadi dijemput untuk Bapak Ibu. Oke, siap. Oke. Nah, jadi untuk presentasi pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi ke presentasi yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Pak Armen dan Ibu Riwayatul Ismi. Di sini saya sebagai presenter juga, sebagai moderator juga, karena kita tim dan juga kita sebenarnya belum bisa lagi memaksimalkan Pak Almes juga tim kita nih, karena beliau sedang ada juga kegiatan di sekolah. Namun kita merupakan satu tim yang solid, tidak ada yang saling meninggalkan di sini, ya. Dengan berakhirnya presentasi kami, jika ada kekurangan, kesalahan dalam berucap, dalam bersikap tadinya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam